radhiyallahu an, kawan kita di sebelah, laknatullahi alaih. Bisa tak kita duduk sama-sama dia? Untung tak kutepuk kan muncungnya. Saya mau tanya, gimana hukum membungakan uang? Hah? Mana bisa uang berbunga? Rentenir, oh rentenir. Tapi tidak mau dibilang riba, karena dia merasa kerja mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu. Tolong dijawab Pak Ustadz. Umat Islam harus punya keyakinan, kalau ikut omongan orang banyak, saking banyaknya orang kita akan menjadi bingung sendiri. Betul? Cerita tentang seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang punya seekor sapi. Kakek-kakek, nenek-nenek punya seekor sapi. Dia mau jual ini sapi. Keluar dari rumah dia bawa sapi. Sampai di jalan orang bertanya, bagus ayamnya ya. Dia bilang ini sapi. Ini bukan ayam. Harganya 5 juta ini. 10 juta ini sapi. Sampai ke pasar ditanya, kamu mau jual ayam ini berapa? Dia mulai ragu. Ini ayam apa sapi? Akhirnya dia bawa ke pedagang yang lain. Berapa kau mau jual? Kau beli ini sapi saya. Semua di pasar itu mengatakan ini ayam, ini ayam. Akhirnya dijualnya itu dengan harga. Tengok, semua bilang ayam. Sapi apa ayam? Akhirnya saya pun bingung, sapi apa ayam? Sekali riba tetap satu. Dunia ini mengatakan dia tidak riba, tapi kalau riba kata Allah, riba kata Rasulullah, riba kata Quran, riba kata sunnah, maka dia nanti semua orang mengatakan tidak riba karena jerih payah keringat, tidak riba karena hasil usaha, tidak riba. Riba 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Nanti ada orang kau lihat di kubur bangkit kerasukan setan, kau dulu makan riba ya? Dia nunjuk balik, kau lebih banyak lagi. 2, duit riba kau belikan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop. Lalu ayam itu menjadi setetes darah, jadi daging. Ayyuma la'min nabata min haramin, setiap daging darah tumbuh dari yang haram, fannaru wa aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari riba. 3, kau bawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? Haji kau haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram. 3, duit riba dibawa sedekah, belikan karpet masjid, dibelikan kipas angin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Duit riba kau belikan nasi, kau suapkan bubur ayam ke mulut anakmu, darah dari jantung masuk ke otak. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun anakmu kotor gara-gara makan riba. Kenakalan orang tua, waspadalah. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya.
tinggi istrinya 175 tapi dikasih kain cuman 50 cm, kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang, pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan, dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini masalah HP ini, jaga baik-baik. Ah, ini Ustaz Somad gak enak, selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama, bapak sama ibu duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Sampai mana tadi, hilang? Bolehkah saya hari raya agama lain ke rumah? Jangan. Biarkan sudah beberapa hari baru kau datang. Cari-cari alasan, tapi jangan bohong, karena ini masalah ritual agama. Masalah hubungan sosial, silakan. Tapi kalau sudah masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, maafkan aku mama. Kalau kau pandai nyanyi mama, oh ini masjid nggak boleh nyanyi. Hampir aja. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah, biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi. Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan,
PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung. Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran, dan ibu jangan kurang ajar. Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut ya, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan. Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK, SIM pun tak ada. Tapi jangan ini jadi dalil, jangan ini dijadikan dalil. Nanti razia, mana STNK BPKB, mana bukti bayar pajak, mana SIM. Mohon maaf Pak Polisi, Nabi nggak punya SIM. SIM ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah. Kita kan tinggal di negara, lalu kemudian pengurus negara ini bermusyawarah di DPR mengeluarkan pendapatan negara dengan pajak. Maka kita bayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi, pajak kita berkurang. Perhatikan baik-baik. Bayar zakat, jangan bayar zakat sendiri-sendiri. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara. Kertas terakhir. Alamat Gang Sedulur. Jawa ini. Sedulur sederek sedoyo. Gaji ASN, apakah wajib zakat? Jangan cerita gaji. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Kenapa begitu? Hitung total semua, gaji, SPPD, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut, total semua. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? 85 gram emas wajib mengeluarkan 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan pulang dari sini jadi 58. Berapa? 85. Ingat saja tahun 85. Kira-kira bapak sama ibu tahun apa yang paling berkesan? 85. Mama, kita ketemu kan tahun 85 kan? Ingat ya, 85 gram. 1 gram emas 500.000 kali 85 gram 42 juta. 42 juta 500 bagi 12 bulan. Saya paham orang yang belum sarapan susah nangkap hitung-hitung. Dengarkan aja ceramah saya ini. Yang susah nangkap sekarang nanti diputar videonya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 selama 1 tahun. Siapa yang penghasilannya 85 gram kali 500.000 42.500.000 selama 1 tahun, dia sudah kena zakat 2,5%. 45 juta 45 juta pula 42.500.000 itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payang hitungnya kalau 3.600.000. Oke, kita bulatkan 4 juta. Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas. Amin. Mudah cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5%. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. Kalau bapak sebulan dapat 4 juta, berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta, berapakah zakatnya? 250.000. Mudah cara ngitung. Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta. Amin. Keluarkan 250.000. Langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Pak Ustadz, saya keluarkan tiap bulan 100.000 atau setahun sekali? Tiap bulan. Kan sama aja. 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000. Kalau 100.000 setannya nggak nggoda. Tan kita goda nih, nggak usah lah 100.000 katanya. Set
Setan ngajak kawannya, satu manggil Tan, satu manggil Sep. Gimana nih, kita goda nggak nih? Nggak usah lah 100.000 kata dia. Kalau ini kan, oh ini 1.200.000. Oleh sebab itu maka setiap keluarkan. Ustaz Somad keluarkan zakat, saya keluarkan zakat setahun sekali setiap menjelang bulan Ramadan. Biar mudah ngingatnya. Setiap mau Ramadan baru saya bagi. Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustaz? 2,5%. Bila masih ada tanggungan utang apa tetap wajib zakat? Tetap. Tapi katanya kalau utang nggak wajib zakat. Kata siapa? Yang tidak bayar zakat karena utang itu adalah zakat perdagangan. Zakat dagang perniagaan cara ngitungnya 3 kurang 5. Ingat rumus 3 kurang 5. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Itu cara rumus menghitung zakat perniagaan. Dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya, bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci, hutang termos masuk. Di rumahnya itu tak ada yang cash, satu-satunya yang lunas bininya itulah. Lain hutang semua. Bunyi klakson mobil, kredit. Jangan banyak-banyak hutang. Hidup ini kalau dipeturutkan terus mau. Jangan banyak-banyak hutang. Orang kalau banyak hutang itu detak jantungnya tak normal. Coba pegang jantung sebelah kiri. Nah, kalau yang nggak banyak hutang normal ya. Tapi kalau banyak hutang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari hutang. Keluarkan zakat, pendapatan, PNS, Pemda, BUMN, pegawai, guru, keluarkan setiap bulan 2,5%. Salurkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Hubungi nomor berikut ini. Potong, masukkan Instagram, like and share. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Sempat dia tulis saya hamba setan. Saya mau tanya ini sama Ustadz. Saya masuk Islam tahun 2000. Bulan 6, tanggal 13. Berarti sudah Islam selama 19 tahun. Saudara kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang mau saya tanya gini Pak Ustadz, dulu mama saya Islam, jadi sia-siakan bapak saya. Akhirnya mereka pisah, suatu hari dia mendapatkan jodoh beda keyakinan, sedangkan saya baru umur setahun, tak tahu apa-apa, dan saya dibawa anut agama tersebut. Alhamdulillah saya dapat jodoh muslim. Saya sudah 19 tahun berumah tangga, tapi mama, bapak sambung saya dan adik saya masih non muslim. Bagaimana Ustaz? Tolong doakan supaya mereka masuk Islam. Apakah karena beda agama putus silaturahim? Hebat jamaah. Saya belum jawab, dia udah jawab duluan. Datanglah seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Karena kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma ini emaknya non muslim. Datang dia menghadap Nabi, ya Rasulullah,
ummi qadimat wa hiya raghimatun, ibu saya non muslim datang mau jumpa, saya takut jumpa sama dia. Apa asiluha, boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim dengan dia. Apa utiha, boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Itulah dalil boleh beri daging kurban kepada non muslim. Dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar membolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Jangan mentang-mentang kau sudah Islam, akhirnya anakmu kehilangan. Justru dia berkata, dulu sebelum anakku Islam dia melawan, setelah dia masuk Islam, anakku itu lembut, anakku jadi baik, anakku jadi anak yang dermawan. Maka tersentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah, amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab, khilafiyah, firqah? Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Nah, adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian nggak pakai Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak ada Bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya nggak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syadzah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Paham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai Bismillah jahar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai Bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i Bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim.
Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sudah khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat. Habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah salat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Shalli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, pergi kau pulang, enggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, Mas, bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah. Dan ketika dia mau duduk, Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Ini harus dijawab serius karena diketik, di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada 2, bid'ah hasanah,
pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah, walil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul, 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Nama saya sensor, nggak boleh suruh, menjaga kode etik, dari Kelurahan Mendawai, Sukamaran. Bagaimana menyikapi orang nganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamaran. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 qirbah.
Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu, ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini super truk nyasar, habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Makanya kita ahlus sunnah wal jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Gurus kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak? Saya masak hakikat saja. Oh, makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustaz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak taat pajak, yang nggak mau bayar pajak dipijak-pijak. Saya bayar pajak, dan alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang bayar zakat maka pajaknya dikurangi, dengan syarat bayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional. Ada surat keterangan stempelnya, nanti ditunjukkan di kantor pajak, maka pajaknya berkurang. Ustaz tahu dari mana? Jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak ngembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya, ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang. Itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama, rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua, ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben.
Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama, rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua, qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi, habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang Sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Nah, siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Di Yordania. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang, tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah, mengajak bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja,
aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, betul batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahu akbar. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Salat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, salat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah. Enggak selesai, brother. Enak aja. Selesai salat ambil tasbih, enggak selesai. Salat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, salat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis salat Isya qadha, usolli fardal Isya 4 raka'atin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadhaan, langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, tobat. Umur berapa tobat? Umur 30. Ah, qadha 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Salat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita ninggal, salatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Biat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya ibu dari Mendawai. Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariatnya apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Allah. Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya.
58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut. Dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pula bisa. Dan lagi, jilbab itu harus menutup dada, ketutup dada, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang, kecuali polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Kita harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang lari satu orang, dia pakai rok, sementara yang jangan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Pak Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi? Jangan mentang-mentang sudah ngaji, kata Ustadz nggak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini panggil ayah, panggil emak. Ayah, sini. Mama, sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal musyrikuna najasun. Jangan. La tusyriku billah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan ceramahi orang tuamu. Sampaikan dengan cara yang santun. Ayah, mama, mau nggak dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz? Ada terjemah Indonesianya. Kata dia, jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustadz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh. Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari, dengarkan dengan dia. Dan jangan lupa, doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang malam. Doakan, ya Allah, selamatkan orang tuaku ini dari syirik, ya Allah, karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin, hantu, setan, jembalang tanah, susar ngesot, ini belorong, sundil bolong. Ustaz hafal juga ya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak kita, masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam, berani mengatakan tidak, say no to drug. Say no to syirik. La ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa jampi-jampi nasta'in. Ustadz nih ngejek kami ya. Enggak, jampi-jampi ini bukan cuman ada di, saya buka jampi-jampi saya ya. Kalian pikir saya nggak punya jampi-jampi? Ini jampi-jampi untuk anak gadis. Catat. Hilang pula. Tikaku, tika bigau, tika si anu, tika besiang. Tika itu tikar. Tikarku, tikar dari bigau, tikar si anu, tikar dari besiang. Besiang itu seperti daun pandan yang besar tumbuh di tepi sungai. Tikaku, tika menghimbau, tikarku ini bisa memanggil. Hai si anu, datanglah. Tikarku, tika menghimbau, tika si anu, tika bemiang. Kalau sudah kupanggil, maka tikar dia nanti menjadi gatal. Dia tidur itu enggak lelap, hari terkenang-kenang, terbayang-bayang. Tiba-tiba dibuka jendela, di langit nampak bayangan dia.
aku menghimbau roh si fulan supaya bersatu dalam tidurku, datanglah. Ini waktu kunjungan saya ke salah satu desa tertinggal, saya dikasih mantra, belum saya amalkan. Di pedalaman-pedalaman, Ustadz Somad, ini ada mantra-mantra, corong Ustadz seleksi, mana dia? Saya catat. Untuk mengkaji bahwa di setiap daerah itu pasti ada mantra. Kadang ibu, mau nggak suaminya supaya patuh, supaya gajinya semua untuk kamu? Mau? Oh, ambil kuku, potong, ambil bulu hidung, bakar, masukkan ke kopi. Oh, masukkan ke kopi. Kasih sama suami, dibacakan mantra-mantra. Nanti suamimu patuh seperti sapi yang hidungnya dicolok hidungnya. Alhamdulillah, setelah dibuat, ditinggal, suaminya pergi. Dia lupa, diminumnya sendiri. Dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qurannya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah nasrul. Tak ada huruf za. Pak. Ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustadz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustadz Iqbal, nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat, bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertatu dia, bu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertatu, antingnya masih berlubang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza itu semua badan ini bertatu, yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja, sampai ke muka ini bertatu semuanya. Tobat dia, tobat imam di Jepang itu, tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masalah. Kecuali imam itu berkutek, berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak.
Kita lanjutkan. Saya mau tanya pendapat Ustadz tentang jamaah tablik. Pakai Q, tablik. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut. Itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo sholat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek, kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ejek jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah, Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka ada pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Janggut. Yang berjenggot dengan yang nggak berjenggot jangan saling mengejek. Aku ngeliat ente jika jenggot nih kayak kambing. Aku kambing, kau anjing gitu. Hancur dunia persilatan. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Yang pakai jenggot bagus, ikut sunnah Rasulullah. Yang belum pakai jenggot, besok pagi ambil kemiri, bakar, gosok-gosok. Dulu kecil kita gitu kan? Mau nggak alis matamu tebal? Ya cukur. Oh. Habis itu ambil kemiri. Oh. Saya buat dulu gitu. Mat, kalau kau cukur nanti nampak hantu kata. Cukurlah. Wah, syukur. Mana hantunya? Mana? Kasihnya cermin. Coba tengok itu. Nah, itu hantu. Alhamdulillah kita masih punya masa kecil yang bisa diceritakan, dikenang. Anak zaman sekarang masa kecilnya game online, PlayStation. Enggak ada kenang. Kita dulu masih kecil ngejar layang-layang, ingat? Ambil kaca, digiling pakai batu, masukkan ke kaleng susu, campur sama limka. Oh, jemur. Habis itu laga. Oh, laga berdarah-darah, bukan tangan berdarah, kain berdarah. Baru sunat pagi, sore udah ngejar layang-layang. Tapi indah untuk diceritakan. Ngejar layang-layang badan sehat, berenang di sungai badan sehat. Anak sekarang badan nggak bergerak, duduk main gadget. Bam, pecah pembuluh darah, mati. Nama Salmiati, alamat Besilam. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naksabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya lah tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada datang orang Melayu payah dan nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam.
Ulama-ulama dulu tuh pejamnya mata nampak buku salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Hah? Gimana saya menyikapi suami yang suka game online? Baru kusebut. Baru kusebut. Tadi yang saya katakan suka game online anak-anak, rupanya suami. Sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online. Di ujung dikasih ibu ini gambar senyum. Makasih Ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, game onlinemu, nara, jangan sampai kau masuk neraka. Jadilah laki-laki yang perkasa, mendidik, mengajar, sampai jangan sampai habis waktu karena game on. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kata orang di masjid. Dia sakratul maut. Kalau kau rajin ke masjid, orang masjid akan datang mendoakan kau, Allahumma firlahu warhamhu. Tapi begitu kau mati, orang nggak kenal. Siap-siaplah kau dapat doa. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie-selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain, berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah.
Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Diberikan kemudahan segala urusan. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Ini mau nanya apa, baca doa. Saking sayangnya jamaah kepada saya, Masya Allah. Pertama saking sayang, kedua saking khawatirnya. Saya sekarang sedang ada masalah dengan ibu saya. Mohon petunjuk agar saya bisa balik rukun sama ibu saya. Pulang dari sini, kau cari makanan kesukaan dia. Dia suka apa? Kalau suka sate, jangan kau beli sop. Pertama, kau beli makanan kesukaannya. Setelah kau beli makanan, untung syukur-syukur masih ada toko pakaian yang buka. Kau cari pakaian yang paling dia suka, kain baru paling wangi. Sajadah, belikan sajadah. Belikan Quran yang besar supaya dia bisa baca Quran. Habis itu kau datang ke rumahnya, jangan sekarang dia masih tidur. Ibu-ibu, mak-mak cepat tidur. Besok pagi sebelum dia sarapan, makanannya kenapa dibeli sekarang? Makanannya beli besok pagi. Besok pagi. Makanannya kau beli besok pagi, barang-barangnya sekarang. Besok pagi kau datang, kau bersimpuh, kau cium kakinya, lututnya. Mak, mau kau bunuh, aku bunuhlah mak. Mau kau caci maki aku mak, mau kau bilang aku anak anjing, nggak apa-apa mak. Karena berarti kalau aku anak anjing, kau jangan kau bilang gitu. Kalau kau tunda omonganku malam ini, kau tahan sampai Idul Fitri, tiba-tiba nanti dia meninggal dunia, barulah kau tahu rasanya setelah dia tiada. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat dia sholat dulu, kau sholat di atasnya, hilang rindumu. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat duduk biasa dia duduk dulu, duduk kau di atas, hilang rindumu. Kalau dia sudah meninggal nanti, kau datang ke tempat tidurnya, kau pegang alas tempat tidurnya, hilang rindumu. Mumpung dia masih hidup sekarang, kau datang. Malam ini juga. Datang, cium tangannya, peluk badannya. Karena kalau dia sudah tak ada, bajunya, jilbabnya, kainnya pun kau cium, akan belum tentu hilang rindu. Oke, janji? Apa hak saudara satu susu sama saya? Kalau bapak punya istri, istri bapak melahirkan anak, ada air susunya, lalu disusukannya anak tetangga di bawah 2 tahun, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka anak itu nanti menjadi anak satu susuan dengan anak bapak. Makanya hati-hati. Dulu ada bidan di rumah sakit, orangnya rajin, dikumpulkannya semua susu mak-mak di situ, dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang ini baik tapi jahil, nggak ngerti fikih Islam. Karena dalam Islam ada namanya saudara sesusuan. Harta warisan nggak dapat, tapi anak kita dengan anak susuan nggak boleh nikah. Nabi SAW pernah ketika duduk, tiba-tiba Nabi membentangkan sorbannya ke lantai. Duduk perempuan di atas sorban itu. Perempuan itu bernama Syaima. Siapa namanya? Syaima. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Syaima adalah saudari sesusuanku, karena dulu sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama ibu kandung Aminah, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ibu susu sekarang Al-Baqarah, sapi betina. Batalkah jika kami wudhu bersentuhan dengan dia? Ini hanya terkait dengan nasab nikah. Mahramkah dia Pak Ustadz? Ya, bapak misalnya bapak punya istri hamil, lalu kemudian punya anak, ada air susunya, lalu kemudian bapak mengangkat satu anak angkat perempuan.
maka ke anak laki-laki yang sebelumnya tidak ada hubungan mahram, setelah itu maka menjadi mahram. Hadis yang mengatakan la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram, maka dengan susuan itu menjadi mahram. Warisan tak dapat. Sampaikan doa ibu saya untuk dia Pak Ustadz, masalah meninggal dunia, jangan khawatir yang nggak punya anak, doa tetap doa sampai. Saya tadi ziarah ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, saya doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai nggak doa saya? Sampai. Saya nggak ada hubungan dengan beliau. Beliau Sayyid itu Arab, saya Arab cemas. Doa sampai. Makanya kalau lewat makam kita bacakan doa, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Pak Ustaz ya. Anda edisi pendek nggak Pak Ustaz? Ada. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu paling pendek. Bagus nanti dibuatkan baleho besar. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa ziarah kubur, coblos nomor. Bagus, bermanfaat sekalian untuk dakwah di kubur-kubur. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Untuk apa doa untuk orang kubur kalau doanya enggak sampai? Betul? Maka doa tetap tapi katanya ada hadis mengatakan iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati maka amalnya putus. Ini anak Adam namanya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor? Saya ulang sekali lagi. Kalau Abdul Somad mati, amalnya putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor untuk Abdul Somad? Amal Abdul Somad yang putus. Abdul Somad setelah mati nggak bisa ceramah. Kalau dia ceramah jamaah lari. Tapi amal orang Tanjung Selor sampai nggak untuk Abdul Somad? Sampai. Datang orang Tanjung Selor ngirim Fatihah untuk almarhum Abdul Somad dari Tanjung Selor ke Riau, Al-Fatihah. Sampai apa nggak sampai? Selesai. Ada yang bilang nggak sampai. Mana nama lengkapnya? Biar saya nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya seumur-umur ceramah baru ini dapat tulisan di tisu. Tolong doakan saudara sesusuan saya Ustadz agar dia menjadi anak soleh dan bisa ketemu orang tuanya. Insya Allah nanti di akhir majelis kita berdoa memohonkan amin dari murid para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat. Doa kita menembus pintu-pintu langit malam ini insya Allah. Di tempat kami lama sudah saya kepingin tulis surat untuk Ustadz. Wow, ini panjang nanti kita baca terakhir. Bagaimana hukumnya menjaga tiduran seorang baru meninggal malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam ke-7. Salah satu dari keluarga diharuskan menjaga tiduran almarhum semalaman secara bergantian. Nabi tidak ada menyuruh kenduri 7 malam. Sahabat Nabi juga tak ada menyuruh. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Yang bawah setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ain ta alif. Atha. Kata Imam Atha, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yuftanu, diuji di kuburnya, yustahabbu ayyut'im, maka dianjurkan keluarganya bersedekah makanan selama 7 malam. Yang mau buat silakan, yang nggak mau nggak berdosa, karena tidak disuruh Quran, tidak disuruh Nabi, tapi dibuat oleh tabi'in. Tidak disuruh berjaga malam, disuruh bersedekah 7 malam untuk meringankan dia. Makanya kalau ada yang mau bersedekah, Pak Ustadz, katanya kita yang bawa makanan. Yang paling afdol kalau ada orang meninggal kita bawa makanan.
Buatkan makanan li ali Ja'far li'annahu yushghiluhu. Buatkan makanan keluarga Ja'far karena Ja'far sudah meninggal, keluarganya sibuk nggak sempat masak. Yang paling bagus kita buat. Tapi kalau ada anaknya kaya, dia beli nasi kotak, maka anaknya kaya itu kasih kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Yang nggak mau makan di sini silakan bawa pulang, bungkus saja. Nah, karena banyak juga yang mengatakan nggak boleh dimakan. Kalau dibungkus, nggak apa-apa. Tapi yang aslinya kita bawa makanan. Itu yang saya tahu, bukan disuruh berjaga malam, tapi bersedekah makanan selama 7 malam. Dari Imam Atha, dari kalangan tabi'in. Bagaimana pendapat Ustadz tentang majelis taklim setiap malam Jumat baca Yasin? Sampai ada yang hafal, tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampuni Allah. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, membaca Yasin setiap malam. Tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Enggak sanggup tiap malam, malam Jumat. Enggak sanggup malam Jumat, mati ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bagus. Tujuan membaca Yasin itu apa? Karena dalam Yasin dikatakan innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mati. Kalau sudah mati nanti gimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagus sekali makna Yasin. Saya sudah pernah buat majelis tafsir surat Yasin khatam di masjid, lupa nama masjidnya dulu sebelum viral.